Shalom, puji Tuhan. Pada saat ini kita patut ucap syukur bahwa Tuhan Yesus selalu menyertai kita sehingga membuat keadaan kita selalu baik. Apapun yang terjadi, tetap percaya bahwa Tuhan Yesus baik, selalu baik, hidup di dalam perancangan Tuhan. Sebelumnya saya memulai firman Tuhan, kita terlebih dahulu, saya mengajak saudara sekalian untuk kita berdoa terlebih dahulu. Kita tutup mata, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami ucap syukur terima kasih buat saat ini, hidup kami sampai hari ini. Kami percaya, kami sangat yakin hidup kami senantiasa ada dalam pimpinan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan, di dalam berkat-berkat Tuhan. Dan kami percaya kami punya Tuhan yang luar biasa, Allah yang luar biasa dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang menuntun kami dari langkah demi langkah, hari demi hari, minggu demi minggu, bahkan bulan demi bulan berganti. Semuanya hidup kami ada di dalam karena kasih setia Tuhan, oleh karena kebaikan-Mu Tuhan. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur. Bahkan mungkin hari-hari ini yang mengalami kondisi kelemahan tubuh, kondisi sakit, hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus, oleh bilur-bilur Yesus, Kau sudah disembuhkan. Kau sudah disembuhkan. Mungkin ada yang sakit, mengalami sakit, pegang bagian yang sakit dan angkat tanganmu. Kami mengucap syukur, kami sudah sembuh di dalam nama Tuhan Yesus. Apapun sakit, apapun yang divonis dokter, dikatakan dokter, kami sudah disembuhkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami percaya, kami memiliki iman yang teguh karena kami punya Tuhan yang luar biasa. Bahkan yang lemah, lewat firman demi firman yang kami dengar, yang kami tangkap, yang kami terima, menjadi rema kehidupan kami, memberi kekuatan setiap kami semua. Kami ucap syukur terima kasih karena firman-Mu membangun kami. Firman Tuhan itu selalu membangun kehidupan kami hari lepas hari. Firman Tuhan itu menyembuhkan kami. Bahkan firman-Mu Tuhan selalu menolong setiap kehidupan kami, bahkan menyelamatkan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Sebentar kami akan mendengarkan pesan Tuhan, renungan firman Tuhan. Kami mempersiapkan hati dan pikiran kami menjadi tanah yang baik, tanah yang subur, untuk menerima setiap pengajaran firman Tuhan dengan baik dan benar. Ketika kami menerima firman Tuhan, kami mau berjalan seturut dengan firman Tuhan. Hari lepas hari, hidup kami senantiasa di dalam berkat-berkat Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Urapi bibir lidah hamba-Mu untuk menyampaikan pesan-Mu. Hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Haleluya. Apa kabar saudara? Saya percaya, saya yakin kita semua kabarnya selalu baik-baik. Ya, puji Tuhan. Haleluya. Kenapa? Kita selalu baik-baik karena kita, saudara dan saya, punya Tuhan yang baik, Allah yang baik. Tuhan Yesus selalu baik. Jadi segala sesuatu kehidupan kita selalu mengalami kebaikan Tuhan. Kalau nggak mengalami kebaikan Tuhan gimana? Ya, kalau bahasa Surabayanya istilahnya salamu dewi, kan gitu. Kenapa kok sampai nggak ngalamin kebaikan-kebaikan Tuhan? Padahal kita punya Tuhan yang baik, kita punya Allah yang luar biasa, sehingga membuat kita hidup senantiasa hidup dalam kemenangan, hidup selalu disertai Tuhan, sehingga apapun yang terjadi dengan kacamata firman, dengan kacamata Tuhan, kita selalu memandang, melihat kebaikan Tuhan. Mungkin ada hal-hal yang kurang baik, oke saya katakan, wajar kurang baik. Tetapi kalau kita menggunakan kacamata atau hikmat Tuhan, atau kita menggunakan kacamata firman Tuhan, kita akan bisa melihat hal-hal yang lebih baik, lebih yang positif. Jadi bukan cuma sekedar kalau kita menerima hal-hal yang kurang baik atau yang buruk, terus sehingga kita melihat sisi negatifnya, sehingga membuat kita komplain sama Tuhan. Itu justru yang something wrong. Itu yang harus jadi pertanyaannya, ya kan?
saya sedikit keluar sebentar, saya kesaksian sebentar. sekarang 2025, 2024, 2023. Akhir 2023, istri saya mengalami sesuatu kondisi kesehatan yang kurang baik. Maaf, kencingnya warnanya kayak teh. Sudah warnanya keruh kayak teh, masih berbusa lagi. Langsung pikiran saya sebagai manusia, aduh, jangan-jangan ini kalau nggak levernya, ginjalnya. Fungsi lever atau fungsi ginjalnya yang nggak baik. Kalau diterusin bisa berabe. Saya sebagai manusia, apalagi saya suaminya, saya juga bisa bingung, saya juga bisa gimana gitu rasanya. Namun saya percaya satu hal, waktu itu kami ke dokter dan sebagainya, oleh dokter diperiksa di laboratorium dan sebagainya, hasilnya nggak ada apa-apa, hasilnya baik-baik semua. Tapi kenyataannya kami melihat realitanya kurang baik, kabarnya buruk, tetap aja keruh kayak teh dan berbuih. Dokter bilang semua hasil lab baik, nggak ada apa-apa. Minumnya kurang, minum yang banyak. Istri saya itu punya tumbler isinya 2 liter. Satu hari dia habiskan itu sampai 1,5 atau kadangkala sampai 2 kali isi. Jadi 2 tumbler istilahnya, 2 kali isi. Kalau 2 kali isi, 1 tumbler itu isinya 2 liter. Kalau 2 kali isi berarti 4 liter. Kalau 1,5 berarti dia sudah minum 3 liter. Dokter menyarankan minimal 2,5 liter sampai 3 liter setiap hari. Istri saya sudah lakukan. Minumnya banyak dia, tapi masih kenyataannya kurang baik. Tapi satu hal, saya menggunakan kacamata firman Tuhan. Saya menggunakan iman saya kalau Tuhan Yesus itu selalu baik. Saya berdoa setiap pagi, saya ketemu Tuhan, saya masuk dalam penyembahan, saya worship. Ya, karena mungkin saya sebagai suami, ya juga bisa dibilang saya juga sedikit stres gitu kan, sehingga malam saya tidur agak larut malam, paginya saya terbangun nggak bisa tidur lagi, sehingga kadang-kala jam 3 pagi saya sudah terbangun, kadang setengah 4 saya sudah terbangun, tapi it's okay. Saya bangun, saya manfaatin, saya pakai untuk ketemu Tuhan. Saya masuk, saya naik ke Gunung Kudusnya Tuhan, saya ketemu Tuhan, saya nyembah Tuhan. Saya cuma nyanyikan 2 buah lagu, saya nyanyikan, itu saya puji Tuhan, saya sembah Tuhan. Pada waktu saya ngalamin hal yang kayak gitu, dari mulut saya nggak komplain sama Tuhan, saya nggak ngomong sama Tuhan, Tuhan saya sudah pelayanan, semuanya untuk Tuhan, saya sudah ini, saya sudah itu. Bahkan saya kalau pelayanan di daerah-daerah, di desa-desa, maaf, saya nggak pernah terima angpau dan lain sebagainya. Bagaimana perjalanan ke daerah, ke desa, bensin, bahan bakar harus saya tanggung sendiri, belum oli harus cepat ganti, ban mobil cepat ganti dan lain sebagainya. Saya harus korban waktu dan lain sebagainya. Saya nggak pernah sepeser pun saya cari angpau. Nah, saya lakukan semuanya. Bahkan saya lakukan bukan cuma setahun 2 tahun, bukan cuma sebulan 2 bulan, setahun 2 tahun, enggak. Kalau saya ngobrol sama istri saya itu hitung-hitung 15 tahun lebih. Dan hampir setiap minggu itu saya lakukan. Saya pelayanan di daerah. Bahkan bukan cuma sekedar saya lakukan pelayanan cuma sekedar nggak terima angpau. Bahkan nggak kurang, saya banyak support gereja-gereja di desa. Saya banyak support hamba-hamba Tuhan di desa. Saya memberkati mereka. Bahkan saya memberkati. Bukan saya diberkati, tapi saya memberkati. Istilahnya saya diberkati angpau, enggak. Tapi saya memberkati mereka. Saya nggak komplain sama Tuhan. Enggak, sama sekali saya nggak keluar dari mulut saya, Tuhan ini kok begini, ini saya sudah begini, tapi kenapa kenyataannya istri saya malah mengalami satu hal kesehatan yang nggak baik. Saya tahu kalau hal kayak gini biasanya fungsi ginjalnya. Waduh, kalau sampai istri saya cuci darah, aduh, saya sudah sedih rasanya. Terus terang, saya pribadi
Saya nggak siap. Saya masih sayang sama istri saya, sangat mencintai istri saya. Saya nggak mau, tapi saya nggak komplain sama Tuhan. Saya cuma nyembah, muji Tuhan. Saya katakan, Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, saya selalu katakan kayak gitu. Pada waktu saya nyembah Tuhan, saya muji Tuhan, gak terasa tiba-tiba air mata saya selalu keluar dan saya nangis. Dan saya percaya air mata saya yang keluar tidak pernah jatuh di lantai dengan sia-sia, selalu jatuh di kirbatnya Allah. Amin. Hari-hari ini apapun yang terjadi saudara, mungkin merasa kita dari keadaan kita lagi mungkin kurang baik kondisinya, mungkin keadaan kita lagi kurang beruntung, mungkin kesehatan kita, ekonomi dan lain sebagainya. Jangan sekali-sekali komplain. Sekali lagi, jangan pernah sekali-sekali komplain sama Tuhan, tetapi selalu mengucap syukur sama Tuhan. Katakan, Tuhan Yesus baik. Ya, saya buka ayatnya. Saya tiba-tiba teringat. Saya cari. Nah, 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. 1 Tesalonika pasal 5 ayat 18. Firman Tuhan bilang gini, mengucap syukurlah. Sekali lagi, mengucap syukurlah apa? Dalam segala hal. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu, bagi Anda dan saya. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Sekali lagi saya katakan, buat tema sekaligus buat saat ini, mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan katakan, dalam segala hal ini bukan dalam artian kita pada waktu menerima hal-hal yang baik. Mungkin saudara lagi tokonya rame, kerjaannya lagi rame, atau mungkin lagi ngajukan tender, diterima tendernya, atau mungkin bisnisnya ya kan lagi lancar-lancar, baik-baik. Bukan cuma sekedar berbicara itu aja, mengucap syukur yang begitu. Oke, baik, puji Tuhan. Ya kan, kita mengucap syukur. Tapi dalam kondisi mungkin secara manusia kita mengalami hal yang kurang baik, bahkan mungkin buruk. Firman Tuhan katakan, mengucap syukurlah dalam segala hal. Firman Tuhan gak tulis gini, mengucap syukurlah kalau engkau baik, mengucap syukurlah kalau engkau sehat, mengucap syukurlah kalau engkau diberkati Tuhan. Enggak. Lagi, firman Tuhan gak pernah mengajarkan kayak gitu. Mengucap syukurlah kalau engkau naik kelas, mengucap syukurlah kau sudah lulus sekolah, mengucap syukurlah kau sudah lulus kuliah. Enggak. Mengucap syukurlah engkau punya rumah baru. Enggak. Pekerjaan baru, mobil baru. Enggak. Firman Tuhan gak nulis kayak gitu. Firman Tuhan gak nyuruh kayak gitu. Tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Berbicara segala hal, maupun baik, maupun kurang baik, maupun buruk sekalipun, kita selalu mengucap syukur. Kembali lagi saya saksian. Saya cuma mengucap syukur sama Tuhan. Saya katakan, Tuhan Yesus baik. Sungguh amat sangat baik. Namamu indah. Ku sembah, ku puji Engkau Tuhan. Setiap pagi saya bangun pagi, saya ketemu Tuhan. Saya cuma katakan, Tuhan Yesus baik. Namamu indah. Selalu saya nyanyikan itu, saya mengucap syukur. Ketika saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saya enggak istilahnya dengan hati yang gimana ya. Bukannya saya enggak sayang sama istri saya ya kan. Sekali lagi bukan. Tetapi saya ketika saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan, saya tersenyum, saya selalu berikan senyuman. Sampai hari ini, apapun itu, saya kalau berdoa, saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan dan sebagainya, saya selalu berikan senyuman sama Tuhan. Dan saya selalu bayangkan ketika saya masuk dalam penyembahan, saya memang berjumpa dengan Tuhan. Sehingga ketika saya berjumpa dengan Tuhan, saya selalu memberikan senyuman sama Tuhan. Sama kayak saudara sekalian, saudara. Kalau hari-hari ini saudara kira-kira kalau ketemu RI 1, ya kan, Pak Prabowo gitu kan, ketemu Pak Prabowo atau ketemu Presiden RI yang kemarin sebelumnya Pak Prabowo, Pak Jokowi gitu kan. Setelah kalau ketemu gitu,
Kira-kira ketemu Pak Prabowo RI1 atau ketemu Pak Jokowi, masa mukanya cemberut gitu, mukanya masem gitu, ya kan? Pasti wajahnya sukacita, pasti kita memberi senyuman, ya kan? Pasti kita memberi hal-hal yang baik, positif. Wajah kita tunjukkan, kita ekspresikan. Sama halnya, itu masih RI1, masih presiden. Yesus Kristus, ketika kita masuk dalam hadirat Tuhan, ketika saudara masuk dalam penyembahan, saudara bukan ketemu presiden aja, presiden di dunia ini, enggak, tapi raja di atas segala raja, presiden di atas segala presiden. Dia Allah yang hidup. Ketemu saya berjumpa selalu beri senyuman. Saya katakan Tuhan Yesus baik. Padahal saya mengalami hal-hal yang kurang baik, istri saya mengalami kayak begitu, tapi saya selalu katakan Tuhan Yesus baik. Singkat cerita, itu Desember 2023 sampai pertengahan, sampai Desember akhir 2023, yang dimana orang-orang pada seneng rayain Natal dan lain sebagainya, rayain malam tahun baru, pergantian tahun, sementara saya sama istri saya mengalami satu hal yang kurang enak. Tapi saya tetap mengucap syukur. Sampai singkat cerita, saya ganti dokter, 2 dokter. Yang dokter pertama saya ganti dengan dokter yang kedua. Dokter yang kedua di lab lagi, hasilnya juga sama. Di lab ginjalnya baik, gak ada apa-apa. Fungsi ginjalnya gak ada apa-apa. Fungsi livernya juga gak ada apa-apa. Dokternya mengatakan ini gak apa-apa, mungkin kurang minum aja, ayo minumnya yang banyak. Dokternya sampai bilang gitu. Dokternya juga mau ngasih obat juga bingung, gak ada apa-apa, hasilnya juga baik, ya kan? Sampai saya bilang, dok, tolong dok, sekali lagi di lab, sekali lagi fungsi liver, fungsi ginjalnya di lab. Dokternya rada gimana gitu sama saya, tapi ya karena permintaan saya, oke lah. Akhirnya dia setuju, di lab kembali 3 kali lab dengan 2 dokter, 3 kali lab, hasilnya juga gak ada apa-apa. Tetapi kenyataannya, saya sama istri saya melihat, saya sendiri juga melihat, ditunjukin sama istri saya. Kalau buang air kecil gitu, saya dipanggil. Selesai buang air kecil, saya dipanggil. Yang ini lihatan. Saya lihat sendiri, iya, kayak teh gitu ya. Terus berbusa lagi. Keruh berbusa. Saya gimana gitu rasanya. Tapi hasil tesnya semuanya baik. Ya udah, saya lakukan, saya cuma nyembah Tuhan, saya ketemu Tuhan. Karena apa? Karena saya percaya hidup saya, hidup istri saya, semuanya ada dalam kedaulatan Tuhan. Jadi mau saya sehat, mau saya dalam kondisi sakit sekalipun, atau saya kondisi kurang baik sekalipun, itu saya percaya hidup saya ada di dalam kendalinya Tuhan, di dalam kedaulatannya Tuhan. Ayo saudara, saya mengucap, saya kesaksian ini bisa menjadi teladan buat saudara, ya kan? Apapun yang terjadi, tetap percaya Tuhan Yesus baik, mengucap syukur. Hidup kita ini ada dalam kendali Tuhan. Saya percaya mau sehat, mau sakit, mau apapun ada di dalam kendali Tuhan, di dalam kedaulatan Tuhan. Mau sehat, mau sembuh, semua dalam kedaulatan Tuhan. Saya cuma mengucap syukur. Sampai singkat cerita, akhirnya di pertengahan Januari masuk di tahun 2024. Pertengahan Januari 2024, istri saya sampai mengabari masih sama, masih tetap. Jadi sudah 1,5 bulan masih tetap kondisinya kayak gitu. Ya udah nggak apa-apa, saya tetap mengucap syukur. Meskipun secara manusia saya juga bingung, saya juga sedih dan lain sebagainya. Tapi saya nggak mau menunjukkan sama istri saya tetap sukacita, mengucap syukur. Akhirnya singkat cerita, hampir akhir Januari 2024, istri saya bilang, "Yang puji Tuhan, beberapa hari ini air seni saya, air kencingnya sudah normal, sudah enggak kayak kemarin-kemarin lagi." Oh, saya senang, puji Tuhan, haleluya, Tuhan Yesus baik, terima kasih Tuhan. Sampai hari ini, bahkan sampai selamanya sudah enggak terjadi apa-apa. Bahkan kemarin Natal 2024 Desember 2024 baru aja kemarin saya lewatin, dimana malam Natal semua orang pada ke gereja,
semua orang pada yang ada holiday, ada yang holiday ke Bali, kemana ke luar bahkan ada yang ke luar negeri dan lain sebagainya, semuanya bersenang-senang. Istri saya tanggal 23 masuk rumah sakit, 24 harus dioperasi, 25 sore sudah diperbolehkan pulang. 3 hari saya harus menemani istri saya di rumah sakit. Orang-orang pada holiday, rayain Natal dan sebagainya, malam Natal. Tapi kami Natalan di rumah sakit. Saya mengucap syukur, tetap saya mengucap syukur. Karena satu hal, istri saya harus dioperasi. Karena istri saya mengalami, karena dulu pernah punya bukan karena sakit, tapi karena istri saya pernah hamil kembar. Jadi efek dari pernah hamil kembar ini, dinding ususnya menipis sehingga kena hernia dia. Ya udah, dulu udah pernah ditangani, operasi hernia dan sebagainya, udah sembuh. Tiba-tiba berapa tahun kemudian kumat. Bahkan diabaikan sama istri saya, belakangan timbul rasa nyeri. Sehingga otomatis mau gak mau istri saya paksa, kamu harus ke dokter. Ini udah nyeri, udah berarti terjadi apa-apa. Singkat cerita, terus akhirnya dokter memutuskan harus segera dioperasi. Kalau nggak gitu ususnya ini yang keluar nonjok dinding ususnya yang sobek itu takutnya kecepit, lalu ususnya busuk, tambah repot nggak karuan. Terus akhirnya singkat cerita, ya udah oke, mau gimana lagi? Saya percaya sekalipun operasi semuanya juga dalam kendali Tuhan. Akhirnya singkat cerita, selesai operasi dokternya ngomong, ketemu di kamar, cerita udah selesai operasinya, ternyata itu bukan usus. Jadi selama ini yang ditakutin usus kecepit di dinding usus, tapi ternyata luar biasa, Tuhan Yesus baik, sangat baik. Walaupun kami harus melewatin hal-hal yang kurang enak, kami harus di rumah sakit, istri saya harus dioperasi dan sebagainya, di meja operasi. Ternyata walaupun di meja operasi harus operasi, ngelewatin semuanya, ternyata bukan ususnya yang kecepit. Sekali lagi, itu semua oleh karena Tuhan Yesus, semuanya oleh karena mujizat Tuhan. Ternyata bukan usus, tetapi fat lemak di perutnya, itu yang nonjok keluar masuk, nonjok dinding perutnya, sehingga harus dipotong. Puji Tuhan. Terus istilahnya bahasa awamnya itu ditempel, yang dinding ususnya yang sobek itu ditempel, sehingga ya hari ini masih pemulihan untuk pengeringan. Jadi yang bagian luarnya bahkan sampai di dalamnya harus proses pemulihan dulu. Nah, namun satu hal saya percaya, firman Tuhan bilang gini, selalu mengucap syukur dalam segala hal. Jadi walaupun kami mengalami hal-hal yang kurang baik, saudara pemirsa dimanapun berada, apapun yang terjadi, mungkin mengalami kurang baik, ya kan, kurang beruntung dan sebagainya, tetap mengucap syukur. Di balik kita mengucap syukur, saya percaya ada berkat-berkat Tuhan. Di balik kita mengucap syukur, ada mujizat Tuhan. Di balik mengucap syukur, Tuhan berkarya buat saudara dan saya. Saya mengalami, saya kesaksian ini, biarlah kita semua bisa belajar. Di saat kita selalu mengucap syukur, ada mujizat Tuhan. Saya alami sendiri, saudara. Ayo kita belajar. Di tahun ini 2025 kita baru masuk aja. Di tahun 2025 kita belajar selalu mengucap syukur. Mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang terjadi di dalam hidupku ini, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, selalu ku berkata Tuhan Yesus baik. Oke, puji Tuhan. Kalau katakan Tuhan Yesus baik, kita mengucap syukur. Kalau hidup kita senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Masa depan saudara, firman Tuhan katakan, ada di dalam tangan Tuhan. Jadi gak perlu mengeluh, gak perlu gerundel istilahnya, ya kan? Oke, saya rasa kita belajar firman Tuhan malam hari ini. Di balik mengucap syukur selalu ada berkat-berkat Tuhan. Di balik mengucap syukur selalu ada pertolongan Tuhan.
di dalam pengucapan syukur selalu ada mujizat Tuhan. Di saat kita mengucap syukur, kita membuktikan bahwa hidup saudara dan saya itu ada dalam kedaulatan Tuhan. Orang yang tidak pernah mengucap syukur, dengan kata lain bahasa Surabayana, ngomel mulu, grundel melulu, ya kan, mengeluh, itu nggak percaya bahwa hidupnya itu ada dalam kendalinya Tuhan. Mereka nggak percaya kalau hidupnya ada dalam pimpinan Tuhan. Kalau saudara sebagai anak-anak Tuhan percaya hidup di dalam kendali Tuhan, selalu mengucap syukur. Selesai, itu aja. Karena itu yang dikehendaki Tuhan Yesus Kristus, itu yang dikehendaki Allah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Itu yang dimaui Tuhan. Ayo kita selalu mengucap syukur dan mengucap syukur. Setiap bangun pagi kita mengucap syukur, katakan terima kasih Tuhan, Kau baik. Dan saya percaya hari ini ada rancangan Tuhan, ada berkat-berkat Tuhan, ada penyertaan Tuhan, ada pemeliharaan Tuhan. Malam sebelum tidur kita juga berdoa mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, satu hari Kau sudah menyertai, Kau baik. Bahkan kita makan, kita terima berkat Tuhan, itu semua di atas, di dalam piring nasi kita, itu semua juga kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan. Bukan oleh karena kuat gagah kita bisa beli nasi, kita bisa makan enak-enak, bukan. Tapi semua oleh karena anugerah Tuhan. Kita mengucap syukur. Oke, yuk kita berdoa. Kami mengucap syukur, terima kasih Tuhan. Apapun dalam segala hal, kami selalu akan mengucap syukur. Ajarkan setiap kami semua untuk kami selalu mengucap syukur. Ajarkan setiap kami semua, kami tahu, mata kami biar bisa melihat apapun yang ada dalam kehidupan kami, yang baik, yang enak, sekalipun yang kurang baik, semuanya ada di dalam pimpinan Tuhan, di dalam penyertaan Tuhan. Sekalipun yang terjadi yang kurang baik, namun kami percaya Engkau Tuhan yang tidak pernah membiarkan kami. Bahkan Kau tidak pernah sekali-sekali meninggalkan kami. Kau selalu beserta dengan kami. Sehingga itu yang membuat kami berbeda dengan yang lainnya. Itu yang membuat kami sebagai anak-anak Tuhan yang dibedakan oleh Tuhan. Kami mengucap syukur, terima kasih. Lewat mengucap syukur, hidup kami senantiasa diberkati Tuhan. Lewat mengucap syukur, selalu hidup kami ada mujizat-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih memberkati setiap jemaat-Mu yang mendengarkan sesi khotbah rekaman ini dimanapun berada. Setiap umat Tuhan, Tuhan yang menuntun, yang memberkati sendiri. Berkati juga kiranya untuk keluarga Pastor Sudarso Tuhan yang sudah memfasilitasi semuanya, istri dan juga anak-anaknya di dalam berkat kasih setia Tuhan. Kami ucap syukur, terima kasih lewat firman-Mu malam hari ini sudah mengajar setiap kami, menegur setiap kami, bahkan menyembuhkan setiap kami, mengubah setiap kehidupan kami. Lewat kehidupan firman Tuhan, mengubah kehidupan kami, hidup kami senantiasa ada di dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami ucap syukur hanya di dalam satu nama, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.